Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal melalui Suara Al-Iman, melalui Al-Iman TV, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, memohon kepada Allah agar dimudahkan, meningkatkan ketaatan, meningkatkan ibadah, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar dikuatkan keimanan kita dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita masih kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah, dan bahasan kita di penghujung kitab, di bab-bab terakhir dari kitab. Malam ini kita akan sampaikan tentang al-maut al-jama'i, tentang kematian massal, baik itu disebabkan karena kecelakaan, satu keluarga kecelakaan misalkan dalam mobil, atau tenggelam di lautan, atau ada kebakaran, atau ada reruntuhan bangunan. Dalam kitab-kitab Al-Faraid sebagian menyebutkan al-mautul jama'i al-gharqa wal-hadma. Artinya mereka yang tenggelam, mereka yang wafat karena reruntuhan bangunan, dan juga sebab hari kebakaran atau semisalnya. Yang insya Allah bahasan kita akan kita sederhanakan dengan maksud minimal al-muslim, al-mu'min, memahami, mengerti bahwasanya ahlul ilmi telah menegaskan, menjelaskan bahasan-bahasan ini. Dikatakan oleh muallif hafizahullah Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan tentang al-maut al-jama'i, kematian massal. Jadi al-maut al-jama'i, kematian massal, apa itu definisinya? Qal al-mutawarithuna alladhina matu bihadithin 'amin waltabasa zamana mautihim, yaitu para ahli waris ataupun satu keluarga ya, yang saling ada ayah, ada anak, ada suami, ada istri. Intinya kematian massal ini satu keluarga yang ada hubungan kekerabatan, yang meninggal wafat disebabkan suatu kejadian, entah itu hari kebakaran, entah itu kecelakaan mobil, entah itu tenggelamnya kapal laut, atau jatuhnya pesawat, atau yang sebab yang lainnya. Waltabasa zaman mautihim, tidak diketahui jelas akan kematian. Artinya kematian satu dengan yang lainnya tidak diketahui, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Jadi masih sama, tidak diketahui. Al-muallif hafizahullah menjelaskan bahwasanya
al-mauta halatul mauta jamaiyan mautan jamaiyan, ada 5 keadaan. Dari 5 keadaan inilah kita akan bisa kemudian menjelaskan masing-masing. Lil mauta mautan jamaiyan khamsu halatin. Bahwasanya keadaan mereka yang wafat massal, meninggal atas kejadian tenggelamnya kapal atau jatuhnya pesawat atau kecelakaan mobil, satu keluarga, suami istri, ada anak. Ada 5 keadaan. Jadi keadaan-keadaan kematian massal itu ada 5. Jadi judulnya adalah kewarisan kematian massal. Keadaan-keadaannya ada 5. Yang pertama, al-ilmu bimautihim ma'an fi lahbatin wahidah. Diketahui dengan yakin akan kematian mereka dalam satu waktu. Jadi mereka wafat dalam satu waktu. Dengan yakin, dengan pasti, oh ini katakanlah kejadian kecelakaan, waliyadzubillah, semua meninggal satu keluarga di satu waktu itu. Fahaulai la tawarusa bainahum bil ijma'. Maka mereka, katakanlah ada suami, ada istri, ada anak, ada ayah, ada ibu, semuanya yang mati, wafat seketika itu sebab kecelakaan atau tenggelam kapal atau pesawat jatuh. Jika diketahui dengan pasti kematian mereka di saat itu, ketika itu, maka satu sama lain tidak saling mewarisi. Ijma ulama, konsensus ulama, satu sama lain tidak mewarisi. Ya mungkin dilihat kalau ada ahli warisnya yang masih hidup yang tidak ikut dalam rombongan, ya nanti akan mendapatkan, itu aja. Adapun yang meninggal dalam waktu yang sama, satu sama lain tidak saling mewarisi bil ijma'. Fahaulai la tawarusa bainahum bil ijma'. Ayah dengan anak, ada suami, ada istri, wafat seketika itu. Ayah dengan anak tidak saling mewarisi nantinya. Demikian pula suami dengan istri, atau nantinya misalkan istri memiliki ayah, satu sama lain tidak saling mewarisi jika diketahui wafat seketika itu. Yang kedua, al-ilmu bita'akubihim mautan ma'at ta'yin. Fahaula'i yarisul mutaqaddim al-mutaakhir al-mutaqaddim bil ijma'. Yang kedua, diyakini, diketahui dengan yakin, dengan pasti akan wafat yang lainnya setelah yang pertama dan kedua. Katakanlah, misalkan ketika terjadi kecelakaan,
ayah meninggal di kejadian. Dalam kejadian terdapat dua anaknya. Anak yang pertama meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Anak yang kedua meninggal ketika sampai di rumah sakit. Di sini diketahui mana yang meninggal pertama, kedua, dan ketiga. Jika diketahui dengan yakin siapa yang meninggal pertama dan selanjutnya, fahaula yarisul mutaakhir al mutaqaddim bil ijma'. Maka yang meninggal kemudian mewarisi dari yang pertama. Katakanlah tadi ada dua anaknya. Yang meninggal satu dalam perjalanan, yang satu ketika sampai di rumah sakit. Keduanya akan mendapatkan hak waris dari ayahnya. Ijma'an. Bil ijma'. Adapun hak selanjutnya, apa yang didapat oleh anak dari ayahnya, tinggal dilihat siapa ahli waris masing-masing. Artinya apa? Ahli waris anak yang pertama, adakah dia memiliki istri ataukah anak-anak? Demikian pula anak yang kedua. Jika anaknya laki-laki, adakah dia memiliki istri dan anak-anak? Untuk selanjutnya dibagi kepada ahli warisnya. Jadi yang kedua ini diketahui dengan yakin kematian masing-masing sesudah yang lainnya. Sesudah yang lainnya. Kondisi ini sepakat ulama, konsensus ahlul ilmi menyatakan yang mutaakhir, yang terakhir akan mewarisi dari yang mutaqaddim, yang mendahului sebelumnya. Dalam faraid, jangankan 1 jam, 5 menit beda, katakanlah, atau 2 menit diketahui oleh ahli, ini meninggal sesudah fulan, sesudah ayahnya. Maka yang meninggal kemudian akan mendapatkan hak waris dari yang meninggal yang pertama. Otomatis selama ada hubungan nasab. Ketika ada hubungan nasab. Kemudian yang ketiga, qal al-ilmu bita'aqubihim mautan min ghairi ta'yin. Keadaan yang ketiga, dan keadaan-keadaan ini banyak dijumpai. Keadaan yang pertama, kedua tadi, kemudian yang ketiga ini diketahui wafat masing-masing mayit, kematiannya. Artinya diketahui wafatnya siapa yang dahulu, namun tidak diketahui mana. Pokoknya ini tidak, artinya kecelakaan. Ini satu sama lain wafatnya diketahui dengan pasti bahwasanya tidak sama. Namun tidak diketahui mana, apakah yang ini, apakah ayah lebih dulu dari anak atau anak lebih dulu dari ayah. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Cuma diketahui bahwasanya ini wafatnya tidak mungkin dalam satu waktu itu aja, tanpa diketahui dengan pasti siapa yang dahulu dan siapa yang kemudian. Yang keempat, al-ilmu bita'aqubihim mautan ma'at ta'yin summa yunsa. Diketahui siapa yang meninggal pertama dan kemudian, namun lupa, selanjutnya dia lupa mana yang
dahulu, mana yang kemudian. Dan yang kelima, al-jahlu bihali mautihim, tidak diketahui sama sekali keadaan wafatnya ini bagaimana, mana yang dahulu, mana yang kemudian, tidak diketahui. 3 keadaan ini, yang pertama diketahui 3 keadaan, 3, 4, 5, terdapat al-khilaf baina ahli ilmi. Terdapat khilaf baina ahli ilmi. Ketika diketahui kematiannya satu dengan yang lainnya, namun tidak tahu pastinya siapa yang ini atau yang itu, atau lupa, atau tidak diketahui sama sekali, ikhtalafal ulama'u ala qaulain. Pendapat yang pertama dikatakan oleh Al-Hanabilah bahwasanya mereka saling mewarisi. Mereka saling mewarisi. Adapun pendapat yang kedua, pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Taimiyah, Ibn Baz, Ibn Utsaimin rahimahumullah. Dan juga pendapat ini adalah pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Malik Syafi'i, dan riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad punya riwayat juga. Yang kedua, mengatakan bahwasanya 3 keadaan di atas tidak saling mewarisi. 3 keadaan tadi, ketika diketahui mereka meninggal satu dengan yang lain tidak sama, namun tidak diketahui dengan pasti mana yang dahulu, mana yang kemudian, atau lupa, atau tidak diketahui sama sekali. Pendapat yang kedua, mereka tidak saling mewarisi. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh muallif, oleh penulis. Pendapat ini pendapat sahabat Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, demikian pula Abu Hanifah, Malik Syafi'i. Pendapat ini yang kuat dikarenakan yang pertama, syarat kewarisan adalah benar-benar ada kehidupan bagi ahli waris. Artinya ahli waris itu hidup. Hayatul waris ba'da mautil muwaris. Ketika ada betul-betul benar-benar ada ahli waris yang hidup setelah kematian pewaris, walaupun lahdzah, walaupun beberapa saat, maka dia akan mendapatkan kewarisan. Adapun al-mashkuk, adapun yang diragukan apakah hidup atau mati, maka tidak ada kepastian dan tidak ada kewarisan. Jadi yang telah kita jelaskan di awal-awal juga tentang rukun waris dan syarat waris adalah hidupnya ahli waris walau lahdzah, walaupun sejenak, walaupun sebentar, 5 menit katakanlah, dia tetap mendapatkan hak. Nanti haknya pindah kepada ahli waris yang lainnya. Dalil yang lain yang kedua yang menjadi dasar pendapat ini, kuatnya pendapat ini, yaitu tidak saling mewarisi, yaitu kejadian terbunuhnya sebagian as-sahaba dalam peperangan Jamal, peperangan Siffin, yang mana satu sama lain tidak saling mewarisi. Lam yuwaris
ahadun minhum min sahibihi syai'a illa man ulima annahu qutila qabla sahibih. Kejadian peperangan Jamal, Siffin, peperangan Harrah, Mauqi' Harrah, yang mana saat itu tidaklah seorang mewarisi dari temannya atau dari kerabatnya kecuali yang diketahui dengan yakin bahwasanya ini meninggal setelah. Nah, makanya ketika ada kematian massal, kita mesti mengetahui siapa yang wafat dahulu dan siapa yang wafat kemudian. Kalau ada 4 mayit, ya kita mesti tahu. Dan ini sempat kita singgung pada bab munasakhat. Munasakhat itu tertundanya pembagian atau wafatnya sebagian ahli waris yang belum mendapatkan haknya, kemudian dia meninggal sehingga haknya pindah kepada ahli waris yang lainnya. Sebabnya apa? Kematian yang berdekatan di antaranya. Jadi kematian massal ini kita wajib mengetahui dengan yakin, dengan pasti. Siapa yang meninggal pertama, kedua, dan selanjutnya. Ketika terjadi yang namanya kematian massal, kita mesti, atau ada pembagian warisan lebih dari 1 mayat, maka kita wajib mengetahui siapa yang meninggal dahulu dan siapa yang kemudian, serta ahli waris yang ada saat kematian pewaris. Nah, itu kita mesti ketahui. Di antara dalil yang ketiga yang dijadikan dalil oleh al-muallif, beliau mengatakan bahwasanya mereka yang mengatakan, yang berpendapat kasus kematian massal yang tidak diketahui kejelasan mayit siapa yang dahulu dan yang kemudian, yang mana dikatakan mereka saling mewarisi, mereka, sebagian mereka menyelisihi, atau pendapat mereka ini menyelisihi syarat kewarisan, yaitu adanya syarat kewarisan yang utama adalah adanya kehidupan ahli waris. Artinya ahli waris itu masih hidup. Jelas, yakin, pasti hidup. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh muallif, oleh penulis, bahwasanya ketika kematian massal tadi tidak diketahui apakah ayah atau anak yang meninggal dahulu, atau diketahui kemudian lupa, atau tidak diketahui sama sekali, ar-rajih min aqwali ahlil ilmi, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, kasus yang demikian tidak saling mewarisi. Tinggal dilihat apakah masing-masing yang meninggal memiliki ahli waris yang masih hidup, yang tinggal di, katakanlah yang tidak ikut ya. Katakanlah mungkin ibunya si mayit masih ada, tidak ikut dalam perjalanan yang kecelakaan itu masalah, atau istrinya, nah itu nanti akan mendapatkan hak sesuai apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini mimbab kita dalam hal ini hendaknya banyak mensyukuri Allah Azza wa Jal atas segala nikmatnya,
Dan kita juga menyampaikan terima kasih kepada ahlul ilmi, al-ulama yang telah menjelaskan banyak hal. Tidaklah disisakan kecuali telah dijelaskan semuanya oleh ahlul ilmi akan bab-bab hal-hal yang mungkin tidak terlintas oleh kita. Dan kita selanjutnya tinggal menanya kepada ahlul ilmi tentang kasus-kasus yang menimpa kita. Kemudian al-muallif mencontohkan penyelesaian kasus terhadap kasus yang pendapat Al-Imam Ahmad yang dalam riwayat yang satunya. Namun hal ini tidak kita sampaikan dalam majelis ini. Intinya kesimpulannya bahwasanya kematian massal itu ada hukumnya, ada penjelasannya, ada penyelesaiannya. Dilihat kasusnya, apakah diketahui siapa yang meninggal pertama dan kemudian, ataukah tidak diketahui sama sekali. Nah, itu proses dalam mengetahui atau menyelesaikan kematian massal. Kemudian al-muallif, sedikit saya tambahkan, al-muallif menjelaskan tentang masalah min masail faraid. Kita sampaikan sekilas saja ini. Masalah al-jad wal ikhwah. Masalah kakek dengan saudara. Saya tambahkan sedikit poin-poinnya aja yang saya sampaikan di sini. Tentang al-jad wal ikhwah. Hukum kewarisan kakek dengan saudara-saudara yang bukan seibu. Masalah ini yang pertama kita mesti pahami dahulu definisi kakek. Kemudian juga yang dimaksud dengan saudara ini siapa? Dan selanjutnya bagaimana penjelasan ahlul ilmi tentang masalah ini. Sekilas, kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Kakek adalah ayahnya ayah. Jadi kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kemudian yang kedua, tentang saudara-saudara yang bukan seibu. Artinya di sini saudara-saudara baik sekandung atau seayah. Baik sekandung atau seayah. Laki-laki atau perempuan. Nah, ini mesti kita pahami dahulu ketika kita membahas al-jaddu wal ikhwah. Jadi ini al-jaddu wal ikhwah. Sebelum kita jelaskan, ulama sepakat bahwasanya ayah, jadi kalau ada ayah si mayit, maka saudara-saudara ini terhalang, tidak mendapatkan. Kalau ada ayah, artinya si mayit, sebagai contoh, si mayit memiliki ayah. Katakanlah si mayit memiliki ayah, kemudian si mayit memiliki saudara laki-laki dan satu saudara perempuan kandung.
ketika si mayit masih memiliki ayah dan si mayit memiliki saudara laki dan perempuan kandung, maka harta jatuh kepada ayah semuanya. Ini mahjub, terhalang. Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung terhalang. Atau contoh yang lain, ada ibu, ada ayah, ada saudara laki-laki kandung, ada 2 misalkan. Maka ibu 1/6, ayah sisanya, dan ini terhalang. Saudara laki-laki si mayit akan terhalang. Ini sepakat ulama. Ijma' ulama sepakat, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Ayah menghalangi saudara-saudara, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Ini la khilafa baina ahlil ilmi. Kemudian sepakat ulama bahwasanya kakek akan menghalangi saudara-saudara yang seibu, saudara-saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Jadi adanya kakek ini terhalang. Misalkan seorang meninggalkan kakek. Ayahnya ayah. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Si mayit memiliki 1 saudara laki-laki seibu dan 1 saudara perempuan seibu. Jika demikian, maka ahli warisnya hanya ke kakek semuanya. Ini tidak dapat mahjub. Ini terhalang. Dan ini sepakat ulama. Sepakat ulama. Sepakat, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kakek menghalangi saudara-saudara yang seibu. Adapun permasalahan al-jad wal ikhwah, sebagaimana tadi telah kita gambarkan, yang dimaksud jad wal ikhwah itu kakek dengan saudara-saudara yang bukan seibu. Kakek dengan saudara-saudara yang bukan seibu. Artinya apa? Misalkan seorang meninggalkan kakek dan dia meninggalkan 1 saudara laki-laki kandung. Di sini terjadi, atau seorang meninggalkan kakek, 1 saudara perempuan kandung, atau kakek 1 saudara laki-laki sebapak, atau saudara perempuan sebapak. Nah, ini di sini inilah yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah saudara ini mendapatkan dengan kakek? Apakah saudara yang sekandung, laki-laki atau perempuan, mendapatkan hak bersama kakek? Ini terjadi perdebatan di kalangan al-ulama. Bahkan perdebatan ini semenjak zaman as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Sebagian pendapat, ada 2 pendapat yang utama, yang pokok. Yang pertama, bahwasanya kakek ini menghalangi saudara-saudara. Artinya apa? Kakek sama seperti ayah.
kakek sama seperti ayah. Pendapat ini dikatakan oleh As-Sahabil Jalil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Aisyah, Abu Musa, Abu Darda, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ubay ibn Ka'ab, Ibn Abbas, dan yang lainnya. Pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh Sa'di, Ibn Baz, dan Ibn Utsaimin rahimahumullah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya saudara-saudara berhak atas warisan bersama kakek. Dan mereka ada tafsilnya, ada rinciannya. Pendapat ini Al-Muallif, penulis Dr. Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan menguatkan pendapat yang pertama. Namun beliau tetap menyampaikan amanah ilmiah. Bagaimana pendapat yang kedua dan penghitungannya. Pendapat yang kedua ini pendapat Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, madhab Malik, Syafi'i, wal Auza'i, dan riwayah Al-Imam Ahmad. Nah, ini tentang al-jad wal ikhwah. Intinya yang ingin saya simpulkan pada kesempatan malam ini, bahwasanya masail al-faraid, masail yang luas, yang mana apabila seorang muslim al-muslimah mendapati satu masalah, hendaknya ditanyakan kepada ahlinya. Masail-masail yang diperselisihkan tinggal dilihat kasusnya. Dan masalah jad wal ikhwah memang masalah yang telah diperselisihkan, dan sedikit sekali perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul ilmi dalam masalah faraid. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan masail-masail fiqh yang sedikit perbedaan pendapatnya masail al-faraid. Ini yang bisa kita sampaikan, yaitu kaitan dengan kematian massal tadi, dan juga sedikit tentang al-jad wal ikhwah. Tentang al-jad wal ikhwah kita globalkan saja, sederhanakan. Dan mereka yang mengatakan pendapat jad wal ikhwah mendapat warisan, al-ikhwah mendapat warisan dengan jad, mereka pun memiliki metode-metode dalam perinciannya, yang mana hal itu insyaallah kita jelaskan apabila ada yang ditanyakan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, kaitan dengan dua bab, kematian massal dan juga al-jad wal ikhwah secara global. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang lain, bab yang terakhir insyaallah. Ada satu bab nanti dari kitab Taqribul Faraid, dan bab yang terakhir ini bab yang utama sebetulnya, kaitan dengan bagaimana membagikan warisan itu. Artinya setelah kita mengetahui teorinya, bagaimana selanjutnya membaginya, insyaallah akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.